Ulasan penting kali ini seputaran tanaman organik ya, sayuran yang berbuah. Bagaimana cara menanam tomat, supaya dapat menghasilkan buah yang segar seperti ini ya, kemudian memiliki kesuburan yang sangat luar biasa, padahal media tanamnya hanya sekecil ini. Tapi buahnya, lihat sendiri teman-teman, ini banyak sekali ya, baru bermunculan, saya hitung ini sudah ada sekitar 22. Nah, bahkan ini masih ada yang berfokus terhadap pembungaannya. Nah, sebetulnya sederhana saja, bagaimana caranya supaya nanti tomat kita ini bisa tumbuh subur. Yang pertama, karena jenis tanaman tomat ini menyukai dengan kelembapan, maka dari itu kita harus mengupayakan media tanamnya ini agar tidak mudah untuk mengering. Nah, maka dari itu kalau kita hanya menggunakan tanah normal saja, ini akan mudah untuk mengalami pemadatan dan media tanam kita ini mudah sekali untuk kering karena kadar pH-nya yang berada di kisaran 7. Sedangkan untuk tomat ataupun sayur mayur yang lainnya supaya bisa tumbuh subur, ini kadar pH-nya harus mendekati 7. Jadi antara 6,5 sampai 7,5. Untuk menghindari dari media tanam yang mudah kering, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita dapat menggunakan tetes seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk tetes seperti ini kalian dapat melakukannya di luar jam penyiraman. Jadi lakukan pengisian ini 1 minggu 3 atau 2 kali saja, nggak boleh lebih ya. Karena kalau terlalu lembab juga nanti tomat ini tidak akan bagus hasilnya. Kemudian langkah yang kedua supaya media tanam tomat ini tidak mudah untuk mengering, kita dapat mencampurkan abu dari bakaran sampah organik ya. Karena tanah normal jika sudah bercampur dengan abu, ini kandungan zat asam karena kadar pH-nya ini kurang ya, masuk kategori asam, ini mampu ditanggulangi dengan pemberian abu dari bakaran sampah organik. Bisa dari abu bakaran dedaunan kering, ranting-ranting kering yang ada di rumah kita, bakaran jerami, bahkan juga bakaran sekam ini teramat sangat bagus untuk mengatur kadar pH tanah supaya nanti media tanam kita ini tetap selalu lembab dan juga tetap selalu gembur. Nah, perlu diketahui dengan pemberian 2 bahan saja, tanah dan abu, bakaran sampah organik ini saja tidak cukup. Karena kesuburan dari pucuk daun, kemudian dari buahnya, sampai batang dan akarnya, ini dipacu dengan adanya NPK. Jadi NPK ini tugasnya, NPK itu apa? Nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah ini banyak terdapat pada kotoran ternak hewan. Jadi teman-teman dapat menggunakan kotoran ternak ayam, sapi maupun kambing. Tapi kalau saya suruh memilih, saya lebih memilih kotoran ternak ayam. Alasannya kenapa? Karena ayam ini sumber makanannya banyak, selain biji-bijian, dia juga asal manusia doyan, ayam pun juga pasti doyan. Nah, maka dari itu ketika dia membuang kotorannya, itu akan lebih bagus kandungan nutrisinya karena beragam makanan dia makan, ketika dia membuang kotoran ini akan sangat dibutuhkan oleh tanaman tomat ataupun tanaman yang lainnya. Kotoran ternak ini juga mengandung zat besi dan juga tembaga teman-teman, sehingga tanaman kita ini ketika diserang oleh hama, ini tidak akan mudah untuk layu, tidak mudah untuk mati. Dan ketika hujan turun, ya batangnya ini tidak mudah untuk patah ketika diterpa oleh angin yang besar. Nah, perlu diketahui juga dengan kotoran ternak ini akan memancing dari mikroorganisme. Mikroorganisme ini adalah sejenis hewan ya, sekecil-kecil virus ataupun bakteri yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dilihat dengan menggunakan mikroskop ya kalau teman-teman mau lihat. Jadi dengan pemberian kandungan kotoran ternak tersebut, mikroorganisme ini nanti akan menjadikan media tanamnya ini sebagai rumahnya. Dia akan makan di situ, buang kotoran di situ, beranak pinak di situ, sehingga nanti dapat memancing bakteri baik seperti contohnya cacing,
juga bakteri baik yang lainnya yang menguntungkan bagi tanaman. Nah, nanti mau tidak mau dengan mikroorganisme yang berkembang, tekstur tanahnya akan menjadi gembur selalu, lembab selalu, sehingga unsur hara akan dapat tercipta. Nah, mau tidak mau jika unsur haranya ini teramat sangat bagus, ini dapat menyuburkan segala jenis tanaman. Maka dari itu betapa pentingnya pemberian kompos organik, terutama dari bahan kotoran ternak ayam. Jadi kalau kalian kotoran ternak ayam tidak ada, kalian dapat menggunakan kotoran kambing ya. Karena kalau kotoran kambing ini walaupun makannya rumput, tapi dia daun-daun yang lain seperti daun mangga, seperti daun pisang, dan yang lainnya ini mau. Tapi kalau sapi, makanannya hanya itu-itu saja. Jadi kalau kalian tidak ada kotoran dari keduanya, barulah kalian dapat menggunakan kotoran sapi. Nah, tapi ini saya kembalikan lagi terhadap diri masing-masing ya. Kalau saya melihat dari sumber makanan dan melihat dari hasil tanamnya, maka dari itu saya punya rekomendasi pupuk kotoran ternaknya ini kalau bisa pakai ayam. Yang berikutnya supaya jika tomat buah ya, kalian ingin memiliki rasa yang lebih manis, jadi tidak berlaku hanya untuk tomat saja, ini berlaku untuk timun, semangka, melon, dan buah-buah yang lain sebagainya. Supaya memiliki cita rasa yang lebih manis, kalian dapat membubuhinya dengan pupuk organik dengan menggunakan tetes tebu. Nah, tetes tebu ini ketika diserap oleh akar, maka dia akan berfokus terhadap daun dan terhadap buahnya. Sehingga nanti mau tidak mau sayur berbuah ataupun buah-buahan kita akan memiliki cita rasa yang lebih manis juga lebih harum. Kalian juga dapat menggunakan gula pasir. Kalian dapat menakarnya dengan menggunakan sendok teh ya. 1 sendok teh gula pasir, nggak usah penuh-penuh teman-teman, kalian campurkan dengan 1 liter air, aduk hingga merata, lalu kemudian kalian dapat menaruhnya pada tetesan seperti ini, atau kalian langsung dapat menyiramkannya pada media akar. Lakukan pemberian pemupukan dengan gula ataupun tetes tebu tadi seminggu sekali saja, supaya nanti buahnya ini memiliki aroma yang manis dan nanti akan tampak-tampak lebih segar. Sebetulnya segarnya ini dipicu karena NPK yang terdapat pada kotoran ternak ya. Apalagi kalau sudah campur dengan bakaran sampah organik ya, ini akan membuat warnanya menjadi segar kayak gini. Bunganya pun cerah ya, dan akan ini menghindarkan dari kematian. Jadi ketika diserang oleh segala hama penyerang, tanaman kita ini metabolismenya akan tetap selalu fit. Baiklah teman-teman, saya rasa ulasan kali ini sampai di sini dulu ya. Ini bahkan saya menanam apa ini ya, saya pindahin ini pepaya ini ya. Perjumpaan kita sampai di sini, mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi ya, sumber inspirasi buat para petani milenial yang takut kulitnya gosong. Bercanda ya teman-teman ya. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.